Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Yang pasti semangat belajar. Tetap semangat, itu yang menjadi kunci utama. Anak-anak, walaupun saat ini kita belajar masih di era pandemi, di pembelajaran jarak jauh, tapi saya percaya bahwa anak-anak akan tetap semangat belajar. Kunci sukses dalam pembelajaran jarak jauh ini adalah apa? Semangat. Semangat untuk belajar. Nah, anak-anak, kalau kemarin anak-anak masih kelas 4, sekarang sudah 51 tambah 1. Balik kelas kalian, Bu Yuni akan belajar bersama kalian, mengajar mengajar bersama anak-anak selama 1 tahun ke depan ya. Dan yang pasti harapan Bu Yuni, walaupun belajar di era pandemi, anak-anak itu masih tetap semangat. Kita akan belajar jarak jauh dengan cara daring dan dengan cara luring. Nah, hari ini kita akan belajar organ gerak hewan dan manusia, khususnya organ gerak hewan dulu. Manusia dan hewan bisa bergerak, bisa berpindah tempat, bisa pergi kemana-mana, bisa melakukan semua aktivitas karena memiliki organ gerak. Coba perhatikan hewan tersebut yang bisa kamu lihat di video ya. Nah, mereka bergerak sesuai dengan keinginannya, dapat bergerak kemana-mana. Bergerak dapat diartikan berpindah tempat. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, perhatikan gambar tersebut. Manusia dan singa dapat bergerak, berjalan ke depan, bisa melangkah, bisa menoleh ke kanan dan ke kiri. Manusia dan hewan menggunakan organ gerak untuk berjalan, berlari, melompat, memanjat, berenang, dan lain sebagainya. Coba cermati ya. Cara mereka bergerak tentulah berbeda-beda. Organ gerak yang mereka miliki pun juga bentuknya berbeda-beda. Nah, organ gerak manusia dan hewan terdiri dari 2 macam, yaitu alat gerak pasif yang berupa tulang dan alat gerak aktif yang berupa otot. Mengapa tulang disebut sebagai alat gerak pasif? Karena tulang itu tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa bantuan organ yang lain. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena ototlah yang menggerakkan tulang-tulang tersebut. Coba cermati. Hewan gajah. Dia bisa bergerak melangkahkan kakinya karena punya tulang. Dan tulang digerakkan oleh otot. Kerjasama antara otot dan tulang membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Coba cermati baik-baik, hewan tersebut sedang bergerak. Nah, berdasarkan ada tidaknya tulang belakang, dibedakan menjadi hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang, misalnya kelinci, gajah, burung, ikan, kadal, ular, dan lain sebagainya. Mereka memiliki tulang belakang. Nah, hewan avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Misalnya belalang, cacing, siput, bintang laut, ubur-ubur, dan sebagainya. Jadi mereka lunak ya, bisa disebut hewan lunak. Sekarang cermati kelinci dan gajah. Bagaimana 2 hewan tersebut bergerak?
cara bergeraknya. Kalau kelinci bergerak dengan cara melompat, sedangkan gajah bergerak dengan cara berjalan. Mengapa kelinci cara bergeraknya melompat? Karena kaki bagian belakang lebih panjang daripada kaki bagian depan. Sedangkan gajah bergerak dengan cara berjalan karena ketinggian kakinya keempat-empatnya sama. Coba perhatikan burung. Burung merupakan hewan vertebrata yang memiliki tulang belakang yang bergerak menggunakan sayapnya. Burung bergerak dengan cara mengepakkan sayapnya sehingga dapat terbang ke udara. Sedangkan ikan memiliki organ gerak berupa sirip. Ikan bergerak dengan cara berenang. Dengan siripnya, ikan dapat bergerak maju. Dengan ekornya, ikan dapat berbelok ke kanan dan ke kiri. Sirip ikan terdiri dari sepasang bagian yang ada di kanan dan kiri, serta sirip ekor yang ada di belakang. Perhatikan hewan tersebut. Ular dan kadal merupakan hewan yang bergerak dengan cara melata. Hewan melata adalah hewan yang bergerak dengan menempelkan perutnya ke tanah, juga menggunakan kaki ya. Jadi kadal bergerak menggunakan kaki dan perutnya. Sedangkan belalang memiliki alat gerak berupa sayap dan 3 pasang kaki yang beruas, dengan kaki bagian belakang lebih panjang. Karena memiliki alat gerak tersebut, belalang bergerak dengan cara terbang dan melompat. Sedangkan kupu-kupu bergerak dengan cara terbang menggunakan sayapnya. Jadi hewan yang bergerak dengan cara menggunakan sayapnya, dia akan dapat terbang untuk berpindah tempat dengan cara terbang. Perhatikan cacing tanah. Tidak memiliki alat gerak seperti kaki dan tangan, namun cacing tanah memiliki otot pada tubuhnya. Cacing tanah memiliki 2 macam otot, yaitu otot memanjang dan otot melingkar. Dengan otot itulah cacing tanah bergerak melata. Nah, perhatikan bekicot atau siput. Siput dan bekicot merupakan hewan avertebrata, tidak punya tulang belakang, yang bergerak dengan menggunakan otot yang biasa disebut dengan kaki perut. Sedangkan bintang laut bergerak di dasar laut dengan cara merayap menggunakan kaki-kaki tabunya. Ubur-ubur dan cumi-cumi bergerak menggunakan tentakelnya. Apakah tentakel itu? Tentakel adalah organ tubuh yang dapat memanjang dan bersifat fleksibel. Nah, kamu sudah paham tentang organ gerak hewan ya? Sekarang tugasnya carilah 10 gambar hewan yang ada di sekitarmu dan gunting, serta tempelkan di kertas folio dan tulislah organ gerak yang mereka miliki, lalu tempelkan di dinding di ruang belajarmu. Foto dan kirimkan ke Bu Yuni ya. Jika karya kamu bagus, kamu akan dapat bintang. Ayo semangat, raih bintangmu.